Hai teman sekalian, ketemu lagi dengan saya, Andreas Sartono di Express Financial Planning. Dan sekarang kita masuk pada pilar yang keempat tentang pension planning. Kira-kira kenapa sih kita harus mempersiapkan pensiun kita mulai dari saat ini? Mari kita lihat dulu sebuah data berikut ini. Ada yang namanya kehidupan manusia mulai dari kita lahir sampai dengan kita meninggal dunia. Ada yang disebut dengan fase-fase. Yang pertama ada fase di mana disebut dengan early education atau fase di mana kita mulai melakukan pendidikan dasar. Mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah dan seterusnya. Mungkin sampai dengan S1 sampai dengan S2 gitu ya. Kemudian ketika selesai kita sekolah, maka kita masuk pada fase yang kedua disebut dengan early career atau kita memulai bekerja ataupun mulai berwirausaha. Kemudian mungkin setahun 2 tahun berikutnya kita masuk pada fase berikutnya, yaitulah kita akan menikah. Dan ketika kita sudah menikah, setahun 2 tahun berikutnya kita mulai masuk fase membesarkan anak kita. Kemudian ketika anak sudah mulai besar, makin besar, maka masuk fase berikutnya anak mulai meninggalkan kita ketika dia sudah berkeluarga nanti. Dan akhirnya sampailah kita pada fase yang terakhir adalah fase di mana kita masuki masa pensiun. Dan teman sekalian, ternyata masing-masing fase ini punya tantangannya masing-masing. Dan ketika bicara tentang perencanaan keuangan, dari beberapa riset yang saya lakukan, ternyata ada 3 area atau 3 fase yang potensi terjadi financial crisis cukup tinggi. Kira-kira di mana saja terjadi kondisi financial crisis tadi? Yang pertama adalah di waktu Anda menikah. Kenapa waktu menikah bisa jadi financial crisis? Karena orang-orang Indonesia rata-rata mereka menikah, tapi sebelum mereka menikah, mereka tidak pernah membicarakan tentang yang namanya uang. Karena di Indonesia ini, bicara uang sebelum menikah itu banyak dianggap sebagai hal yang tabu. Sehingga suaminya baru tahu istrinya gila belanja atau istrinya baru tahu suaminya gila dengan hobinya ketika mereka sudah menikah. Sehingga disitulah mungkin terjadi financial crisis. Kemudian terjadi lagi financial crisis kedua yang mungkin bisa terjadi adalah pada saat kapan? Pada saat kita membesarkan anak kita. Kenapa bisa jadi financial crisis? Karena yang namanya pendidikan anak, ketika kita membesarkan anak itu, kita memerlukan dana dalam jumlah yang sangat besar. Dan kadang-kadang pada saat yang sama, kita juga harus masih menanggung beban orang tua kita untuk juga kita biayai kehidupan mereka. Kenapa kita membiayai kehidupan mereka? Karena kebanyakan antara mereka, orang tua kita, ketika mereka pensiun, mereka tidak siap hidup secara mandiri. Dan yang terakhir, teman sekalian, kapan potensi krisis terjadi? Potensi krisis terjadi adalah ketika kita masuki masa pensiun. Tetapi biasanya bukan di awal pensiun, tetapi di usia pertengahan ketika kita pensiun, mungkin di usia 60 sampai dengan 65, ini adalah potensi terjadi financial crisis yang juga besar. Kenapa? Uangnya mungkin sudah habis dan tidak cukup untuk membiayai kehidupan kita semasa pensiun. Sehingga ada guyon yang mungkin bisa juga menjadi sebuah kebenaran mengatakan bahwa orang Indonesia di usia 60 sampai 65 tahun ketika mereka pensiun, mereka hanya punya modal tinggal 2M saja. Saya pikir 2M ini uang, ternyata bukan. 2M ini kalau nggak mati, melarat. Nah, teman sekalian, kira-kira Anda pilih yang mana? Usia 60-65, mati atau melarat? Ketika Anda mengatakan saya tidak mau pilih dua-duanya, maka inilah yang saya ajarkan kepada Anda harus mempersiapkan dana pensiun Anda mulai sejak dini. Nah, kemudian kenapa kita harus mempersiapkan dana pensiun kita sejak dini? Karena data berikutnya mengatakan bahwa orang Indonesia juga adalah orang di negara Asia ini yang kesiapan pensiunnya juga tergolong rendah. Di mana kita orang Indonesia ini baru mulai sadar perlunya pensiun di usia 49 tahun. Sedangkan di negara-negara maju yang lainnya, rata-rata di usia 30-an tahun, mereka sudah mulai sadar, mereka perlu mempersiapkan dana pensiun. Maka, guyon yang di awal tadi mengatakan orang Indonesia tinggal 2M di usia 60-65, mungkin bukan menjadi sesuatu yang guyonan saja, bisa jadi menjadi sebuah kenyataan. Kenapa? Mayoritas orang Indonesia terlambat dalam mempersiapkan dana pensiunnya. Lalu, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita sejak usia produktif, mulai dari saat ini, kita sudah mempersiapkan konsep dana pensiun kita. Mari kita coba lihat dulu model yang saya pernah tampilkan kepada Anda di video saya yang pertama tentang cash flow planning. Bicara cash flow planning berarti kita bicara tentang pemasukan. Ya, ada uang masuk, kemudian ada uang keluar. Kemudian kita juga bicara yang namanya neraca, ada harta dan juga ada kewajiban atau ada utang. Kemudian di pemasukan ini kita mengatakan kita punya double, triple plus. Kemudian pengeluarannya kita gunakan konsep 10, 20, 30, dan 40.
kemudian neracanya kita punya yang namanya harta, kemudian kita punya yang namanya utang. Ingat teman sekalian, bagaimana cara bekerjanya? Kita pastikan kita harus positif cash flow. Karena ketika kita positif cash flow, maka kita akan mendapatkan harta yang makin besar dari waktu ke waktu. Kemudian kita positif cash flow lagi, kita dapat lagi harta yang semakin besar, dan semakin besar. Dan berharap teman sekalian dengan positif cash flow ini, kita punya tabungan semakin banyak, kita punya aset pribadi, dan juga dengan positif cash flow ini, kita juga punya yang namanya aset investasi yang juga besar. Dan ketika kita punya aset investasi yang besar, ketika kita pensiun nanti, kita kewajiban atau utangnya sudah menjadi nol, maka kita punya harta kekayaan bersih menjadi semakin besar, dan kita berharap kekayaan bersih kita inilah yang akan menghidupi kita ketika kita masuk ke masa pensiun nanti. Kalau di video pertama saya mengatakan kata kuncinya ada di positive cash flow, maka di pilihan terakhir ini kembali menguatkan kepada kita bahwa kita harus bisa positive cash flow. Karena kalau kita positive cash flow, harusnya kita bisa pensiun dengan lebih baik. Tapi coba Anda bayangkan teman sekalian, apa yang terjadi kalau kita negatif cash flow? Artinya pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan. Apa yang terjadi? Maka utang kita akan bertambah. Betul ya? Jadi kalau kita negatif cash flow, biasa kita cari utang. Atau kalau nggak cari utang, biasanya apa yang kita lakukan? Kita akan menjual harta dan aset kita. Nah, kalau negatif cash flow-nya sekali dua kali, mungkin no problem. Tapi kalau negatif cash flow-nya berulang kali dan terus-menerus, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kita tidak punya harta yang cukup untuk membiayai kita pensiun nanti. Nah, sehingga teman sekalian, maka kita harus pastikan kita bisa positif cash flow, dan nanti waktu kita pensiun nanti, kita bisa hidup dari aset investasi kita bisa hidup dari yang namanya passive income kita. Nah, apa yang Anda harus miliki untuk Anda masa pensiun nanti? Bahasa saya, Anda harus punya 3 hal ini. Yang pertama, Anda punya angsa bertelur emas. Artinya Anda punya aset investasi Anda yang bisa diambil telurnya atau diambil bunganya untuk biaya kehidupan Anda masa pensiun nanti. Kemudian Anda juga harus punya sikring. Artinya apa? Anda harus punya asuransi mulai dari saat ini. Ya, ketika Anda masih sehat, Anda punya asuransi. Dan terakhir, ketika Anda pensiun, Anda harus punya juga yang namanya kado-kado. Kado maksudnya apa? Anda punya kotak-kotak ajaib sebagai warisan untuk anak-anak Anda. Nah, kira-kira apa yang harus lakukan di pilar yang keempat ini? Yang pertama Anda harus lakukan adalah Anda harus pelajari terlebih dahulu instrumen investasi yang Anda sukai. Jadi prinsipnya sama dengan investment planning tadi. Anda pelajari instrumen investasi yang Anda sukai, kemudian habis itu Anda hitung berapa kebutuhan dana pensiun Anda. Berapa uang yang Anda butuhkan nanti, dan berapa uang harus Anda investasikan mulai dari saat ini. Dan target pension planning ini, target dari video ini adalah Anda harus mulai investasi untuk dana pensiun Anda mulai dari sekarang. Ketika Anda sudah hitung, Anda sudah tahu berapa harus Anda investasikan, Anda harus mulai dari sekarang. Oke? Nah, gimana cara menghitung kebutuhan dana pensiun kita? Mari kita gunakan kalkulator dana pensiun yang saya sudah siapkan pada Anda, yang bisa Anda akses di mengelolakeuangan.com. Ini adalah kalkulator dana pensiun yang akan kita gunakan untuk menghitung berapa kebutuhan pensiun Anda. Isiannya agak relatif banyak gitu ya. Kita mulai dari yang pertama dulu adalah berapa biaya hidup pensiun yang Anda perlukan kalau asumsinya pensiunnya sekarang. Ya, jadi Anda pikir gitu ya. Kalau Anda sekarang pensiun nih, saat ini nih, Anda perlu biaya hidup sebulan berapa? Katakanlah Anda mengatakan saya perlu biaya hidup sebulan 5 juta misalkan. Tulis ini ya, 5 juta. Tulis 5 juta. Kemudian berikutnya lagi Anda isi berapa usia Anda saat ini. Ya, katakanlah Anda nonton saat ini, nonton video saya ini, ikut training saya ini, Anda masih usia 25 tahun misalkan gitu ya. Anda tulis di sini usia 25 tahun, usia Anda saat ini. Kalau saat ini usia Anda 35, yaitu 35. Kalau usia Anda saat ini 45, yaitu 45. Oke, sesuai dengan usia Anda. Nah, kemudian Anda mau pensiun umur berapa? Ini yang saya bilang sebenarnya Anda bisa mendesain Anda mau pensiun umur berapa. Ya, Anda mau pensiun 40 boleh, 50 boleh, 55 boleh, terserah Anda. Tetapi untuk contoh ini kita gunakan dulu usia pensiun standar di Indonesia, katakanlah 55 tahun. Berikutnya, berapa usia harapan hidupnya? Usia harapan hidupnya di Indonesia ini sebenarnya kalau kita bicara statistik di angka 72 tahun. Ya, tetapi kalau kita ngelihat tren teknologi, terutama teknologi kesehatan, semakin lama semakin maju, semakin canggih. Artinya kehidupan manusia pun mungkin akan semakin panjang. Sehingga saya mengasumsikan usia harapan hidup itu di usia 75 sampai dengan 80 tahun. Ya, Anda mau isi 75 boleh, mau isi 80 juga boleh. Oke, nah berikutnya kita isi lagi adalah berapa asumsi inflasi yang terjadi setiap tahunnya.
Kalau kita ngambil data dari BPS tadi adalah inflasi kita di angka 4,6%. Dan kalau kita mau bulatkan saja, inflasi kita anggap sebagai 5%. Nah, teman sekalian, maka sudah dapat hasilnya seperti ini. Di bawah ini ada beberapa angka-angka yang sudah mulai muncul. Mari kita lihat dulu angka-angkanya seperti apa. Yang pertama adalah, ini adalah lama investasinya, Anda punya waktu 30 tahun. Kenapa 30 tahun? Karena Anda usia saat ini 25, Anda mau pensiun umur 55, maka Anda punya waktu investasi selama 30 tahun. Dan lama pensiun Anda selama 20 tahun, dari usia 55 sampai dengan usia 75 tahun. Nah, kalau seandainya Anda mengatakan, kalau pensiunnya sekarang, ya kalau pensiunnya saat ini, dan Anda membutuhkan dana sebesar 5 juta per bulan, maka nanti pada saat Anda usia pensiun di usia Anda 55 tahun nanti, pengeluaran Anda sebulan akan berubah menjadi 21,6 juta. Kenapa kok harganya lebih tinggi? Karena setiap tahun kita asumsikan terjadi kenaikan sebesar 5%. Oke? Nah, kalau dengan asumsi Anda akan hidup sebulan dengan 21,6 juta, dan kalau Anda mau hidup selama 20 tahun, maka Anda memerlukan dana pensiun sebesar 5,1 miliar. Inilah target Anda. Jadi Anda harus katakan, saya kalau mau pensiun nanti harus punya uang minimal 5 miliar. Dan bagaimana cara mendapatkan 5 miliar tadi? Kita bisa dapatkan uang 5 miliarnya dengan cara kita beternak uang atau kita dengan investasi. Nah, kira-kira Anda mau investasinya di mana? Anda bisa investasi sekali lagi di logam mulia bisa, di properti bisa, di deposito bisa, obligasi bisa. Anda mau investasi di saham bisa, di reksadana juga bisa. Kita asumsikan, kita ambil instrumen investasinya adalah di reksadana saham ataupun di saham yang tadi kita pakai asumsinya katakanlah bisa 15% per tahunnya. Maka hasilnya sudah mulai muncul seperti ini. Dan di bagian yang paling akhir ini ada pertanyaan berikutnya yang juga Anda boleh isi adalah berapa pertumbuhan investasi semasa pensiun? Ini Anda bisa tulis dengan 0. Ya, nah dengan 0 ini syaratnya apa kalau 0? Syaratnya nanti uang yang sudah terkumpul pada saat Anda pensiun usia 55 nanti Anda harus tempatkan di instrumen investasi yang pertumbuhannya sama dengan inflasi. Itu yang kita sebut dengan net investment atau pertumbuhan investasi semasa pensiun, ya. Kita asumsikan adalah 0. Jadi sekali lagi cari nanti waktu Anda usia 55 uang 5,1 miliar tadi Anda tempatkan di instrumen investasi yang pertumbuhannya setara dengan inflasi. Oke? Nah, ketika sudah memasukkan data ini, maka sudah ketemu hasilnya sebagai berikut ini. Berapa yang harus Anda investasikan rutin setiap bulannya? Setiap bulannya Anda memerlukan dana sebesar 749.000. Atau kita bulatkan, Anda perlu 750.000 rupiah investasi setiap bulannya secara rutin di instrumen investasi reksadana atau saham dengan asumsi pertumbuhan 15% per tahunnya. Atau Anda mau investasi setahun sekali juga bisa, Anda membutuhkan dana 11,9 juta. Dan kalau Anda punya uang saat ini sebesar 78 juta, Anda tinggal ambil uang 78 juta tadi, Anda belikan instrumen reksadana saham, atau Anda belikan saham, dan Anda tinggal berdoa saja, supaya 30 tahun yang akan datang, dengan asumsi pertumbuhan investasi 15%, maka uang Anda akan berubah menjadi 5 miliar rupiah. Nah, teman sekalian, ini adalah kalkulator dana pensiun. Anda bisa isi sendiri sesuai dengan apa yang Anda inginkan, sesuai juga kondisi usia Anda dan desain pensiun Anda. Dan ketika Anda sudah tahu menggunakan kalkulator ini, Anda sudah tahu berapa investasi yang harus Anda investasi setiap bulannya, maka langsung take action mulai dari sekarang. Nah, teman sekalian, itulah yang saya bisa berikan pada Anda yang disebut dengan Express Financial Planning. Mulai dari pilar yang pertama, cash flow planning, tugas Anda adalah Anda harus bisa positif cash flow, Anda harus bisa positif neraca Anda. Kemudian yang kedua adalah Anda harus punya yang namanya protection, Anda punya dana darurat, dan Anda punya asuransi. Kemudian yang ketiga, Anda punya yang namanya investment planning, minimal Anda bisa mempersiapkan dana pendidikan anak Anda. Dan yang pilar keempat bicara tentang pension planning, minimal saat ini Anda sudah tahu berapa uang yang Anda butuhkan waktu Anda pensiun nanti, dan berapa uang yang harus Anda siapkan pada saat ini. Selanjutnya, Anda tinggal belajar instrumen investasi sesuai dengan apa yang Anda sukai, dengan yang Anda
inginkan. Terima kasih teman sekalian. Mudah-mudahan Express Financial Planning ini, meskipun Express, bisa membuat keuangan Anda menjadi lebih baik. Dan kalau Anda ingin tahu lebih detail bagaimana cara perhitungannya, Anda bisa masuk dan beli modul saya tentang 100% mahir perencanaan keuangan. Di sana ada 9 keterampilan yang akan membuat Anda jauh lebih mahir dan bisa mengelola keuangan Anda dengan jauh lebih baik lagi. Terima kasih teman sekalian. Sampai ketemu lagi dengan saya, Andreas Hartono, di video-video yang lainnya, di training-training yang lainnya. Terima kasih dan bye-bye.